Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi ataupun membongkar pasang LCD Samsung seri J yang Pro, baik J3 Pro, J4 Plus, J5 Pro ataupun J7 Pro itu sama seperti itu. Jadi bagaimana cara mengganti LCD? Cukup kita gunakan lem LCD untuk pasangnya nanti. Kemudian ini adalah plastik, biasa ambil dari botol air mineral bisa, nih tebalnya seperti ini, mungkin 0,000 sekian. Kemudian itu saja. Kemudian kalau misalnya LCD nya rusak, kita bisa gunakan karter untuk paksa bongkar. Jadi tidak menggunakan solder ataupun baut seperti obeng seperti itu. Jadi kita gunakan plastik saja ataupun karter, kemudian lem untuk mengelem LCD nya apabila mau mengganti LCD yang baru. Tapi kalau misalnya kita mau bongkar, kalau handphone kita mau ganti mic, ganti volume ataupun power, ataupun mau ganti baterai, nah LCD otomatis masih baru, jadi masih bisa berfungsi. Kemudian kita mau bongkar LCD nya, kemudian mau kita pasang lagi seperti itu. Jadi karena untuk baut seri J Pro ini adalah bautnya di bagian bawah untuk bongkar koper belakangnya seperti itu. Jadi sebelum melakukan pembongkaran, teman-teman cek terlebih dahulu harga LCD nya berapa. Nanti takutnya kalau misalnya LCD nya pecah, dana tidak ada untuk memperbaikinya, ataupun handphone orang, jadi mau kita bongkar takutnya LCD nya rusak, orang tersebut tidak mau dikenakan biaya ganti LCD. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran, kita cek dulu harga LCD nya berapa, kira-kira mampu nggak kita harus belinya seperti itu, ataupun orang asli sih nggak kita harus masukkan biaya LCD nya ini, kita harus ganti seperti itu. Karena resiko untuk pecah LCD waktu pembongkaran cukup besar sekali. Lain hal kalau misalnya LCD nya pecah, mau kita ganti itu tidak masalah, kita sembarang saja kita bongkar seperti itu. Bagaimana cara bongkarnya kalau LCD nya masih bagus? Adalah dengan cara kita taruh di misalnya ini setrika listrik yang sudah panas, kita taruh seperti ini. Tidak masalah. Untuk bagian kameranya saja yang kita tutupi, mungkin sebentar saja, mungkin kurang lebih 5 menit. Kalau kita sudah dirasa agak hangat sedikit, kita bisa langsung gunakan plastik ini tadi, di pinggir-pinggirnya. Ataupun kalau misalnya kita ada hair dryer, kita hair dryer di pinggir-pinggirnya, terutama di bagian bawah, karena di bagian bawah ini cukup banyak untuk lemnya, dia tidak full, jadi di sini masih ada celah untuk lem. Begitu juga di bagian atas ini masih ada juga banyak celah untuk lemnya, jadi di bagian pinggir cukup sedikit sekali. Kemudian satu lagi adalah jangan di bagian bawah ini terlalu dalam untuk menusuknya, karena bagian dalam ini ada untuk tombol back dan tombol resen. Nah di situ ada fleksibel, itu hati-hati sekali kita harus bongkarnya. Begitu juga di bagian atas, di sini ada fleksibel LCD dan lampu di bagian atas ini. Bagian sini ada fleksibel LCD, bagian lampu di sini ada soket di tengah-tengahnya ini. Di tengah-tengah ada soket fleksibelnya. Jadi sebelum kita bawa bongkar, kalau misalnya tidak ngerti LCD posisinya, kita cek di Google posisi letak fleksibel LCD-nya itu seperti itu. Kemudian cek lagi harganya. Jadi kita percaya diri untuk bongkarnya seperti itu. Setelah kita panaskan di setrika listrik, misalnya tidak ada setrika kita blower, misalnya ada blower solder, kita langsung bongkar saja, panaskan sedikit seperti itu. Dan kita pasang. Ini sudah dibongkar, jadi terus terang ini sudah kita bongkar, karena kita harus hati-hati tadi kita tidak videokan seperti itu. Ini tutorial secara sekilas saja. Dan kemudian satu lagi, kalau misalnya ada untuk alat penyedot seperti untuk di kamar mandi, di keramik ataupun di kaca, itu kan ada pesedot, nah kayak ini, tapi kita tidak ada itu, jadi ada kemarin hilang, nempel, sedot kita tekan, jadi bisa sambil dorong sambil ditarik sedikit seperti itu, untuk kayak ubur-ubur seperti itu. Jadi kita misalnya beli di online, coba-coba beli di online untuk alat pembuka LCD itu nanti ada. Jadi karena kita tidak ada, seadanya saja, itu bisa gunakan dari penyedot kertas itu saja, kaca seperti itu.
Misalnya ada tuh alat khusus untuk menyedot LCD, jadi kita sambil tusuk sambil angkat, setelah kita panaskan kita tempelkan tadi, kita pelan-pelan sambil kita tarik seperti itu. Jadi LCD akan otomatis bagus, tidak mengalami pecah, kemudian bisa kita gunakan lagi tanpa penggantian seperti itu. Nah, seperti ini misalnya kita sudah panaskan, kita buka pelan saja di sekeliling. Kalau misalnya sudah masuk, ini kebetulan ini LCD-nya masih original, kita ambil dari sini saja. Nah, dari tengah bisa, nah karena di tengah bisa tusuk seperti itu. Jadi ambil dua, kalau perlu kita bikin 2 ataupun 3 plastik, kita pindah sini seperti itu. Jadi sini tetap, atau kita tarik saja seperti itu, bisa kita pasang lagi seperti ini yang kita sudah longgar tadi. Usahakan bisa 2, minimal 2 ini. Kita potong 2 saja. Jadi kita taruh sini, 1 sudah kita panaskan, jadi cukup mudah. Nah ini seperti ini, kemudian kita ada celah, baru kita masukkan seperti ini. Nah hati-hati di sini, kita bilang tadi ada fleksibel, jadi kita putar sini. Nah, ini juga misalnya kita perlukan 2 ataupun 3 bisa. Nah, usahakan di bagian bawah kita dorong pinggirnya saja, karena di sini. Dan kalau misalnya ada sedot, kita bisa enak untuk tariknya. Nah ini sudah kita bongkar. Nah jadi jangan terlalu dalam untuk bagian pinggir, sambil ditarik itu seperti itu. Kemudian setelah lenggar, kita bisa ambil di bagian bawah sekali seperti itu. Nah jadi aman. Kemudian satu lagi kita bagian bawah, jadi usahakan lebih banyak plastiknya nih seperti ini. Kalau sudah kiri kanan bisa enak kita untuk tariknya. Nah sambil tarik terus sambil dorong, jangan sampai di bagian tengah tadi, jangan terlalu dalam. Bisa kita tarik sedot tadi ya, kemudian bisa kita angkat seperti ini. Nah ini kita bilang tadi ada fleksibel, jadi jangan terlalu dalam. Tadi batas begini 2 jari ataupun 3 jari dari atas batasnya untuk mendorong plastiknya. Jadi usahakan 3 jari dari atas supaya tidak mengentuh. Nah ini kita bisa melihat pelan-pelan, posisi tangan tetap begini, posisi pegang tetap begini, kemudian kita angkat pelan-pelan sekali karena di sini ada fleksibel. Nah untuk fleksibel kita gunakan pena juga bisa, untuk mendorong pena saja itu. Ini kita obeng tidak apa-apa, itu pena congkel sedikit saja. Nah untuk melepas pengunci ataupun penutup, nah loncat. Setelah itu baru kita gunakan plastik yang seperti begini untuk melepas fleksibelnya. Nah, jangan gunakan obeng. Nah sudah lepas, baru kita bisa melepas. Nah, LCD-nya seperti itu. Jadi LCD akan aman. Ini kita bilang tadi di bagian sini, ini karena kita sudah bongkar, bagian sini yang paling banyak LCD lem, dan di sini bagi banyak LCD lem seperti itu. Setelah begini kita aman untuk bukanya. Nah kita bilang tadi ini LCD masih baru, di bagian tengah tidak ada lem, jadi aman. Dia lemnya ada di pinggir LCD sedikit sekali itu. Begitu juga sedikit sekali di bagian atasnya ini. Untuk cara pasangnya, kalau misalnya masih ada lemnya, masih ada lem kertasnya, ini masih original, masih ada, kita panaskan saja supaya lemnya akan mencair, tuh akan bisa berfungsi kembali lemnya seperti itu. Tidak perlu kita lem lagi menggunakan tambahan. Tapi kalau misalnya sudah pernah diganti, nah ini sudah dibersihkan, lem ini yang masih ada kita bersihkan terlebih dahulu bekas lemnya, kemudian baru kita pasang lagi lemnya seperti itu. Nah sebelum kita lem, kalau misalnya LCD-nya masih baru, kita pasang terlebih dahulu. Apabila masih baru, takutnya dia tidak berfungsi. Untuk LCD barunya jangan langsung kita lem, biar garansinya masih ada seperti itu. Jadi jangan kita langsung ganti untuk LCD-nya. Jangan kita lem terlebih dahulu LCD-nya, biar kita tes terlebih dahulu untuk fungsinya. Nah satu lagi, untuk kalau misalnya ini kan kita tidak bongkar baterai, jadi kalau misalnya handphonenya kondisi masih hidup, kita copot saja LCD, maka pada waktu kita pasang maka akan blank LCD-nya, tidak hidup, mati total, blank. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Setelah kita pasang LCD-nya, kita masuk power, volume atas, kemudian home secara bersamaan.
Itu fungsinya adalah untuk menampilkan mode recovery, dan kemudian kita bikin reboot saja. Setelah muncul recovery baru kita reboot saja. Jadi seperti itu, sama kayak kita mau hard reset, power dan volume up dan tombol home secara bersamaan. Sudah ada getar, lepas tombol power, kemudian tetap kita tahan volume atas dan volume tombol home secara bersamaan masih tetap kita tahan, kemudian masuk recovery kita pilih saja dan cara turun naik, kemudian oke, volume seperti itu, power seperti itu. Jadi kalau misalnya memasang LCD dalam posisi handphone masih hidup, maka dia akan tidak tampil untuk gambarnya LCD-nya, jadi akan mengalami blank seperti itu. Itu tipnya yang pertama. Jadi yang kedua, jadi yang pertama tadi kita tes terlebih dahulu LCD. Yang pertama kita masuk recovery karena kita handphone posisi hidup, baterai tidak kita lepas, jadi kita pasang LCD maka akan blank. Setelah itu masuk kita recovery seperti ini, kita reboot hidup, baru kita tes LCD. Sudah kondisi LCD masih bagus, berfungsi semua untuk layar sentuh dan tidak ada cacat, baru kita lepas lagi untuk kita lem di sekelilingnya, baru kita pasang secara sempurna, kemudian kita ikat karet seperti itu. Itu adalah tahap untuk pembongkar pasangan Samsung seri J, baik J3 Pro, J14, J5 Pro ataupun J7 Pro, itu sama tekniknya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Untuk pembongkaran ini keberhasilan tergantung daripada teman-teman semuanya dalam pengerjaannya. Jadi kita hanya membagikan tutorial dan informasi saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi supaya teman-teman bisa mendapat informasi ataupun bagaimana cara membongkar dan pasang LCD seperti itu, dan tekniknya tadi kalau kita handphone masih hidup, jadi kita mau pasang handphone akan blank seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan informasi dan referensi bagi teman-teman dalam mengerjakan handphone kita sendiri di rumah, ataupun juga mau memperkirakan berapa sih biayanya, apa yang kita harus ganti. Jadi dengan adanya tutorial ini teman-teman bisa menarik kesimpulan bagi teman-teman sendiri, apa mau dikerjakan sendiri atau diserahkan kepada tukang servis handphone seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Salam sukses.